Daulat Aliyah Utsmaniyah, begitulah nama resminya. Bangsa Eropa menyebutnya Ottoman Empire, atau kita lebih mengenalnya Kekhilafahan Utsmaniyah, adalah imperium Islam terakhir yang pernah memimpin dunia Islam selama 6 abad lamanya. Keruntuhan Kekhilafahan Utsmani atau Kekaisaran Utsmani bukan saja simbol kekalahan bagi umat Islam bangsa Turki, namun juga malapetaka bagi kehidupan politik umat Islam di kancah dunia. Setelahnya, kehidupan dan peran dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat pesat hingga sampai berada di titik terbawah. Lalu, apa penyebab runtuhnya Kekaisaran Utsmani? Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir kejatuhannya? Dan bagaimana keterlibatan Freemasonry dalam upaya menjatuhkan kekhilafahan terakhir Islam itu? Kejatuhan Utsmani bisa dikatakan sangatlah unik dan berbeda dari kebanyakan imperium lainnya saat mengalami kejatuhan dan keruntuhan yang kebanyakannya diakibatkan oleh perang atau perebutan kekuasaan. Namun, Kesultanan Utsmani justru jatuh akibat serangan konspirasi serta berbagai upaya yang sangat terstruktur. Upaya tersebut sangat terasa terjadi di masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II. Saat itu, kerajaan Utsmani mengalami kondisi yang sangat rumit. Ia menghadapi serangan-serangan yang sistematis dan terorganisir. Di luar, ia diserang oleh konspirasi kekuatan Eropa untuk kepentingan kolonialisme dan imperialisme di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Sedangkan dari dalam, Istana Kesultanan sedang dihadapkan dengan isu-isu pembubaran kerajaan dari organisasi yang menamakan dirinya Young Turk Movement atau Gerakan Turki Muda beserta Komite of Union and Progress, yaitu Komite Persatuan dan Kemajuan. Bukan hanya itu, kerajaan Utsmani juga harus menghadapi separatisme dari negara-negara Balkan. Dari berbagai permasalahan dan kekisruhan yang terjadi di tubuh Utsmani menjelang masa-masa akhir kekuasaannya, semuanya dapat ditarik benang merahnya dengan upaya konspirasi Freemasonry. Gerakan ini bisa dibilang sebagai penggerak dan remote control dalam upaya menjatuhkan Utsmani melalui agen-agen dan organisasi lokal yang sengaja dibentuk. Gerakan ini juga menjalin kerjasama dan bersekongkol dengan berbagai pihak lainnya. Freemasonry adalah gerakan yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Yahudi sebagai biangnya. Tujuan Freemasonry adalah untuk membantu mewujudkan sebuah tatanan dunia baru atau Novus Ordo Seclorum. Sebagian ahli meyakini bahwa moto ini ditujukan untuk menggambarkan cita-cita mereka dalam mewujudkan Tuhan sejati. Jejak perjalanan mereka bisa ditemukan di berbagai negara-negara di Eropa. Kampanye yang dibawa adalah isu-isu revolusi, terutama dalam rangka menyingkirkan pemahaman agama dalam konsep negara atau kekuasaan. Di Prancis, Freemasonry berhasil mengobarkan revolusi Prancis pada tahun 1789. Mereka juga melancarkan serangan melalui undang-undang anti-klerisme atau anti-kependetaan. Di Jerman, melalui agen-agennya, gerakan ini mengkampanyekan Kulturkampf atau perang budaya yang dimaksudkan untuk mengontrol pemikiran orang-orang Jerman. Misi mereka juga sampai ke Italia. Di sana, gerakan Freemasonry membentuk lalu mengendalikan masyarakat rahasia yang terkenal dengan sebutan Carbonari. Kelompok ini dipersenjatai untuk melakukan pemberontakan dan mengobarkan revolusi dengan cara menyusup ke dalam gerakan Italia Muda. Tak berbeda jauh, di kerajaan Utsmani, Freemasonry melakukan pergerakan yang sangat rahasia dan penuh taktik. Untuk melancarkan aksinya, mereka membentuk organisasi yang bernama Turki Muda serta Komite Persatuan dan Pembangunan. Para anggotanya beraktivitas dengan cara berganti wajah, lalu menyusup ke dalam istana. Target mereka adalah kursi jabatan seperti di parlemen, hakim, hingga kemiliteran. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan akses dan kontrol secara penuh, sehingga mereka bisa melakukan berbagai percaturan untuk melemahkan kesultanan langsung dari dalam istana. Bukti keterkaitannya Freemasonry dengan organisasi Turki Muda ini dapat ditemukan dalam catatan harian Sultan Abdul Hamid II. Ia mengungkapkan,
Saat ini harus dilakukan pembenahan terhadap sejarah tentang siapa orang-orang yang menamakan dirinya sebagai orang-orang Turki Muda atau Gerakan Turki Muda yang dalam bahasa Turki, Türkiye Vatan, dan juga tentang status mereka sebagai anggota Freemasonry. Aku berhasil mengetahui bahwa mereka semua kenyataannya dapat dianggap sebagai bagian dari Freemasonry dan mereka sangat erat hubungannya dengan Freemasonry dari perwakilan Inggris. Begitu pula dengan Komite Persatuan dan Kemajuan. Sebuah artikel dalam surat kabar harian Paris La Temps, edisi terbit pada 20 Agustus 1908 menjelaskan tentang besarnya pengaruh Freemasonry dalam Komite Persatuan dan Kemajuan. Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap dua anggota organisasi tersebut, yaitu Mr. Refik dan Kolonel Niazi. Saat itu, keduanya mendapatkan pertanyaan dari jurnalis La Temps tentang pengaruh Freemasonry dalam organisasi Komite Persatuan dan Kemajuan. Mereka menjawab dengan sangat semangat. Masonry, khususnya Masonry Italia, mendukung kami. Banyak pondok di Tesalonika yang aktif. Dalam praktiknya, logi-logi Italia membantu Komite Persatuan dan Kemajuan serta melindungi kami. Karena kebanyakan dari kami adalah anggota Mason, kami bertemu di logi dan disinilah kami mencoba merekrut. Istanbul menjadi curiga dan berhasil memasukkan beberapa agen ke dalam pondok-pondok tersebut. Sultan Abdul Hamid II mengetahui keberadaan mereka. Agenda Freemasonry tercium oleh sang sultan. Mereka diawasi dan diwaspadai. Sultan kemudian membentuk agen-agen yang dipercayainya untuk memata-matai gerakan tersebut. Di antara mata-mata yang berhasil mendapatkan informasi rahasia tentang pergerakan Freemasonry adalah Ismail Mahir Basha. Namun pada akhirnya ia terbunuh secara misterius pasca revolusi tahun 1908. Bagi Freemasonry, keberadaan Sultan Abdul Hamid II merupakan tembok penghalang yang serius. Karena itu juga persaingan antara kelompok Freemasonry dengan Sultan Abdul Hamid II kala itu sangat kuat dan sengit. Sultan Abdul Hamid II memegang teguh ideologi dan asas kerajaan Utsmani. Di sisi lain, tokoh-tokoh muda yang beraliran nasional sekuler di Turki mulai bermunculan. Mereka semua adalah aktor dalam gerakan Turki Muda serta Komite Persatuan dan Kemajuan. Sekaligus mereka juga tergabung sebagai anggota gerakan Freemasonry. Keberadaan mereka berhasil melemahkan kekuatan kerajaan Turki Utsmani. Mereka membawa narasi-narasi negatif, propaganda, dan berbagai isu-isu ekstrim yang dicetak pada banyak surat kabar. Bahkan, surat kabar dari negara-negara luar juga ikut mengkampanyekan berita-berita propaganda yang menyudutkan kepemimpinan sultan. Isu-isu propaganda atau narasi yang diserukan oleh para penentang kesultanan sebenarnya telah terjadi sejak masa kepemimpinan Sultan Mahmud II. Namun, pada masa Sultan Abdul Hamid II, aktivitas dan pergerakan mereka semakin kuat dan aktif. Terlebih, banyak dari tokoh-tokoh mereka yang telah matang untuk mengeksekusi setiap gagasan-gagasan mereka. Setidaknya ada 3 isu yang gencar dilayangkan, yaitu modernisasi, nasionalisme, dan sekularisme. Isu-isu inilah yang terus dikampanyekan. Strategi licik Freemasonry yang dinakodai oleh para elit Yahudi nyatanya tidak disadari oleh kebanyakan rakyat Turki, khususnya kaum muda yang saat itu menginginkan sistem negara yang berkonsep kebebasan layaknya di negara-negara Eropa. Mereka lupa ada yang harus dikorbankan, tidak ada yang gratis di dunia ini. Mungkin kata-kata itu adalah gambaran dari isi hati para elit-elit Yahudi. Mereka menjanjikan liberation and freedom, begitulah jargon mereka. Tapi jauh di Istanbul sana, mereka hanya menginginkan tanah yang menurut mereka adalah tanah yang disucikan, yaitu Palestina. Percobaan untuk mendapatkan tanah Palestina sudah gencar dilakukan oleh kelompok Yahudi. Salah satu yang terkenal adalah Theodor Herzl, si bapak Yahudi dunia. Pada tahun 1896, ia memberanikan diri untuk menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin pembangunan gedung yang bertempat di Al-Quds. Permohonan itu dijawab Sultan dengan penolakan. Sesungguhnya, Daulah Utsmaniyah ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujuinya. Oleh sebab itu, simpanlah kekayaan kalian itu di dalam kantong kalian sendiri. Melihat keteguhan Sultan, mereka kemudian melakukan konferensi di Basel.
Swiss pada 29 sampai 31 Agustus di tahun 1897. Faktanya, tumbangnya Utsmani membuka jalan bagi orang-orang Yahudi dan Britania Raya untuk melakukan percaturan wilayah di bumi Palestina. Sesungguhnya aku tahu bahwa nasibku semakin terancam. Aku dapat saja hijrah ke Eropa untuk menyelamatkan diri. Tetapi untuk apa? Aku adalah khilafah yang bertanggung jawab atas umat ini. Tempatku di sini, di Istanbul. Sultan Abdul Hamid II naik tahta pada 21 September 1842 hingga ia dijatuhkan pada 10 Februari 1918. Ia adalah pemimpin atau khilafah terakhir yang mempunyai kekuasaan absolut. Jabatan sultan setelahnya hanya sebagai simbol dan tokoh keagamaan hingga pembubaran kerajaan pada 3 Maret 1924 dan berganti nama menjadi Republik Turki. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk naik menjadi pemimpin. Di bawah kepemerintahannya, Islam beserta simbol dan budaya yang melekat di dalamnya dihapuskan. Pelarangan hijab di sekolah-sekolah atau di gedung-gedung pemerintahan, menggantikan lafaz azan ke dalam bahasa Turki, dan berbagai aturan-aturan anti-Islam lainnya. Kehidupan Turki yang tadinya dikenal dengan simbol-simbol Islam saat itu berubah menjadi sekuler. Maka jangan heran jika banyak saat ini rakyat Turki yang berpenampilan seperti orang-orang Eropa, karena memang mereka terdoktrin untuk meninggalkan identitas agama mereka. Saat itu, cahaya Islam dihilangkan dan Islam dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan pemerintah Turki. Namun walau bagaimanapun, cahaya tetaplah cahaya, meskipun di tempat yang gelap dan sempit sekalipun, ia akan terus bersinar. Kemenangan Partai AKP yang mengusung nilai-nilai Islam di tahun 2002 membawa harapan baru bagi cahaya Islam di Turki. Hingga saat ini, sinar Islam pelan-pelan semakin hidup. Pelarangan hijab dicabut, lafaz azan dikembalikan ke dalam bahasa Arab, dan berbagai perubahan lainnya yang mengembalikan citra Islam di Turki. Masjid adalah barak kami, kubah masjid adalah topi baja kami, menara masjid adalah bayonet kami, dan orang-orang beriman adalah tentara kami. Recep Tayyip Erdogan. Itulah pembahasan kita tentang sejarah Freemasonry di balik tumbangnya Turki Utsmani. Bagaimana pandangan kalian? Tulis di kolom komentar. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.